Harta yang paling berharga, berkatmu hari ini yang tak sediakan.
Gusti ngandel Gusti saben dina dina wengi ngandel Gusti ngandel Gusti ngandel Gusti ngandel Gusti saben dina dina wengi ngandel Gusti kula ambung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayam tentrem hatiku rasa seneng saben dina kula nggih ngandheng Gusti. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Satu kali lagi tanggal 26. Ini sing saurunge guru dhewe apa, Dek? Saurunge guru dhewe. Desember kalau diminta nggak bisa. Boleh. Sing anaknya Tuhan ini apa sing gak iso to, Bu? Enggak bisa. Bisa dijak mangan. Cocok. Monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo Pak Wahyu. Semua pendeta monggo. Pak Ustadz yang diwakili mawon. Nggak apa-apa, Bu Marian. Bu Marian ini bisa. Karena saudara-saudara seiman mau mendatangi rumah saya. Ya, Sangat mau. Apalagi ada salak, ada jeruk, ada donat. Dan selanjutnya saya mohon bantuan doa untuk keluarga saya, ya anak-anak saya, juga adik saya yang jauh, supaya ia mendapat
berkat dari Tuhan dan perlindungan, karena sekarang kan banyak sakit itu ya, supaya ya Tuhan selalu melindungi, tidak diberikan sakit gitu loh. Sakit itu ya kemarin. Sakit itu. Sakit ini. Itu adik saya di Tuban itu kan sering sakit-sakitan Sakit gitu. itu nggih. Sakit itu makanya saya mohon bantuan doanya supaya Tuhan itu selalu memberikan kesehatan dan kesembuhan dalam sakitnya. Dan selanjutnya anak saya juga ini dari Jakarta, Probolinggo maupun dari Surabaya itu ya, supaya mendapat perlindungan Tuhan dan kekuatan iman. Dan rombongnya. Nggih. Kalau ibadah keluarga di Jogomerto datang nggak apa-apa ke tempat saya, boleh. Pas ada acara Minggu mau ibadah ke tempat saya juga malah seneng. Ya tambah akrab ya. Ya, enggak apa-apa, podo-podo anak Gusti mawon nggih. Dalam? Oh iya siap, Mak. Pasti. Desember, Mak. Wis Desember jadwal. Begitu. Nggih. Pas tahun baru toh. Kami juga mengucapkan selamat datang dari keluarga Jakarta nggih. Pak anu di Morosepoe Mbak Dani nggih mriku. Dari keluarga Mbak Dani. Ngarang ya. Nggih, yang jelas terima kasih Jemaat Larut Jeyeng matur nuwun sangat telah diterima nggih ibadah keluarga di tempat ini. Kiranya semuanya menjadi berkat bagi kita semua. Nggih. Nek ndelok YouTube ya Jodi. Tahun 2023 banyak bencana. Katanya seperti itu sampai anak saya, Mak. Ini apa tanda-tanda akhir zaman? Sopo sing ngomong? Gak usah wedi, punya Tuhan. Ngaten nggih. Sakit itu apa? Allah corona gak wedi, aku sing penting saya Wis tahu. di tangan Tuhan. Kalau di tangan Tuhan, sopo sing arep wani. Seperti itu. Monggo sebelum kita memulai Pak Hendro, kita pujikan satu pujian. Kok Pak Hendro toh? Habib Hendro. Oh iya, Habib Hendro sih ya. Sik le. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika Mu berkata, mujizat itu nyata. Bukan kata kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan,
berdoa, mukjizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Kebaktian keluarga hari ini kita lakukan dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang telah menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Ketua dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan derita bergantian memperkuat imanku. Ayat yang kedua. Aku diberi rahmatnya tiap jam. Hanya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sangat senantiasa memelihara kami. Terbukti pada hari ini ya Bapa, Engkau masih memberi nafas kehidupan bagi kami, sehingga kembali pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang akan kami terima hari ini kiranya dapat kami jadikan pedoman dan tuntunan hidup dalam kehidupan kami, sehingga apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari semuanya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan membawakan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau sertai ya Bapa, sehingga apa yang akan disampaikannya semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, setelah kurang lebih 1 tahun saya vakum dari kemajelisan, tiba-tiba kemarin sama Bu Lili suruh menggantikan Bu Agus. Kewalik. Tiap kali berapa kali nggak diganti itu? Makanya Anda mangkir. oh saya manggil kayak panggilan KPK. Berapa kali? Padahal di komisi KPK sering manggil. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul mengucap syukur dalam segala hal. Sudahkah kita hari ini mengucap syukur? Belum. Karena sering mangkir. Nah, itulah yang itu. Tentu saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu pada hari ini, khususnya tadi pagi, pasti sudah mengucap syukur. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, dalam hal apa kita mengucap syukur? Di saat kita suka, di saat kita senang, atau di saat kita susah? Kan kebanyakan manusia itu bisa mengucap syukur atau lebih mengucap syukur dikala dia mendapatkan kesenangan atau berkat. Tetapi sebaliknya, mengucap syukur tentu sulit kita lakukan apabila keadaan kita atau keluarga kita sedang dalam pergumulan. Kita bisa ambil contoh pada saat Bu Lili dulu kehilangan mobil. Pertama kali dia tahu kehilangan mobil, apa dia langsung bersyukur? Syukur gitu ya artinya. Oh gitu. Sampai katanya Mbak Sus, Pak Haryanto nggak ke gereja berapa minggu gitu ya? Minggu. Nah, memikirkan mobilnya kapan pulang. Kodok itu. Tapi sebaliknya, begitu ada kabar mobilnya ditemukan, dia langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Gak jadi marah, dia langsung kembali datang ke gereja. Bapak Ibu semuanya dikasih dalam Tuhan, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupannya sehari-hari. Entah itu pergumulan yang berat ataupun pergumulan yang ringan. Namun di sini kita dituntut untuk terus percaya dan mengucap syukur. Nah, kapan kita harus mengucap syukur? Di bacaan kita hari ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya bukan hanya karena kita mencapai atau memperoleh sesuatu, namun kita juga harus bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan kedamaian hati. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup, bahkan berlimpah. Kalaupun tidak bersyukur hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan dan kekhawatiran. Bersyukur saat yang lemah akan memberikan kita semangat hidup untuk terus berjuang. Bersyukur akan menjadikan kita pribadi yang kuat menghadapi setiap pencobaan. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur tidak bisa dibuktikan hanya dengan perkataan. Bersyukur adalah ungkapan yang benar-benar berasal dari hati yang tulus. Mungkin. Cara untuk kita bersyukur yang pertama adalah percaya pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya dilihat di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11.
Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Seringkali kita lupa bersyukur karena mengejar hal-hal yang belum kita miliki. Kita hanya akan bersyukur saat kita berhasil mencapainya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak berhasil, kita tidak akan bersyukur. Kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Meskipun Tuhan telah memberikan berkat kepada kita, tidak jarang orang yang sudah mendapatkan berkat yang melimpah itu bahkan lupa kepada Tuhan. Hal itu terjadi karena kita melihat orang yang ada di atas kita. Pasti kita akan merasa kurang, karena itulah sifat alami manusia. Meskipun kita sudah memiliki rumah, mobil, motor, bahkan kedudukan yang dibilang sudah enak pun, kalau kita memandang orang yang berada di atas kita, pasti kita akan merasa kurang. Tetapi sebaliknya, apabila kita mau memandang orang yang berada di bawah kita, pasti kita akan bersyukur karena nasib kita tidak sama seperti mereka. Kita tahu ada banyak hal yang kita miliki sekarang yang harus disyukuri, seperti kesempatan hidup, kesehatan keluarga, berkat dan lain sebagainya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah selalu ada hal yang untuk kita syukuri. Ketidakpastian membawa kekhawatiran dalam hidup kita. Namun dengan percaya pada janji Tuhan, kita akan selalu hidup dalam pengharapan. Kita akan melihat mukjizat itu nyata pada waktunya. Janganlah kita khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ditulis di Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kunci kebahagiaan bukan di dalam kekayaan, materi, jabatan yang tinggi, ketenaran, akan tetapi kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Kita tahu mungkin kasus yang sering terjadi di negara kita, korupsi. Padahal kita tahu dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Seperti halnya yang terjadi kalau Pak Pur kemarin bilang Verdi Sambo. Kurang apa coba? Pak Novi, para pejabat, kurang apa? Dia sudah diberi berbagai macam kekayaan, kedudukan yang enak. Tapi kalau kurang bersyukur ya yang terjadi ya kita tahu berita-berita di televisi yang saat ini kita dengar. Seringkali kita mengejar kebahagiaan dalam rupa-rupa duniawi, sehingga kita sering menjadi khawatir dan tidak bahagia. Orang kaya susah, orang miskin pun juga susah. Susahnya bagaimana dia menghabiskan uang, atau bahkan bagaimana dia ingin menambah kekayaan. Begitu juga dengan orang yang miskin, dia juga bingung bagaimana dia untuk mencapai kekayaan tersebut, sehingga dia akan lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita mau bahagia, maka apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, marilah kita bersyukur. Karena saat kita bersyukur, pasti kita akan bahagia. Karena itu mari kita bersyukur dalam segala hal. Sekuat-kuatnya manusia yang dapat membangkitkan semangat hidup kita adalah rasa bersyukur dan iman kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan pop rohani, Tuhan selalu menolong. Berubah sampai selamanya.
di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal di kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi keluarga Pak Wahyu dan Ibu Mariani. Kiranya Engkau sertai keberadaan keluarga ini ya Bapa. Kiranya Engkau beri kesehatan, kiranya Engkau beri kedamaian di keluarga ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak, menantu dan cucu-cucunya. Kiranya Engkau juga sertai keluarga mereka ya Bapa. Sukacita, kesehatan senantiasa hadir di keluarga mereka ya Bapa. Kiranya Engkau beri kelancaran dalam pekerjaannya ya Bapa.
kami juga serahkan keberadaan saudara-saudara Ibu Mariani yang berada jauh di luar kota. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati ya Bapa. Berikan mereka kesehatan ya Bapa. Jauhkanlah mereka dari segala sakit dan penyakit. Bapa, kami juga serahkan keberadaan warga jemaat-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi, semuanya kami serahkan dalam kuat kuasa tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai mereka, senantiasa memberi kesehatan terhadap mereka ya Bapa, sehingga di usianya yang semakin tua mereka tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga serahkan anak-anak-Mu ya Bapa yang saat ini sedang bersekolah dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Semuanya kami serahkan dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kiranya Engkau beri mereka roh kepandaian ya Bapa, agar proses belajarnya dapat berjalan lancar, serta apa yang dicita-citakannya dapat tercapai. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang saat ini mencari pekerjaan. Kiranya Engkau beri pekerjaan yang turut dengan talenta yang mereka miliki. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang saat ini mencari pendamping hidup. Kiranya Engkau beri pendamping hidup yang sepadan. Bapa, kami juga serahkan warga jemaat-Mu apabila ada yang sakit. Kiranya Engkau jamah ya Bapa, Engkau angkat penyakitnya ya Bapa. Engkau beri kesembuhan baik melalui perantara obat atau jaman tangan, sehingga saudara-saudara kami ini kembali dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan ini. Biarlah persembahannya sedikit ini dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sertai kami dalam perjalanan ya Bapa. Biar kami peroleh keselamatan sampai ke rumah kami dan bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Demikianlah Bapa, seru doa permohonan kami yang kurang sempurna ini hanya kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanpa Tuhannya tiada langkah, di mana hati kilang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Terimalah berkat melalui Anda. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Terima kasih Habib Suhendro, luar biasa, tak eling-eling. Kita harus selalu bersuka cita dalam segala hal. Berdoa nih. Sudah berdoa nih tadi. Pak Haryanto doa. Ya. Ya. Ya, Bapak Haryanto, enggak, saya pengen dengar suaranya Pak Haryanto. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah
Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Siap Mas Bro. Ketemu lagi ya. Saya selamat pagi abah saya. Baikkan. Mentari hari ini Ketemu ya. Dek, ngalep pesan kira.